Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Fatika, kelas 631C07, NIM 632302119, Prodi Akuntansi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya. 1. Sebutkan pengertian dari etika, etiket, dan aliran etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yang ethos, artinya kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika pada umumnya dimengerti sebagai moral dan pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Contoh, mencuri termasuk pelanggaran moral, tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket berasal dari kata etiquette yang mengatur pada pengertian sopan santun dan adat istiadat yang mengatur perilaku manusia secara normatif. Etiket mengacu pada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket. Ada beberapa aliran yang dikenal dalam bidang filsafat meliputi etika keutamaan, teologis, dan deontologis. 1. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu. Kedua, etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan yang dilakukan dengan kewajiban. 3. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. 2. Uraikan dari konsep urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Konsep diartikan sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir atas representatif intelektual yang abstrak dari suatu situasi, suatu objek atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran yang mental. Pancasila sebagai bagian dasar negara dan pedoman bangsa Indonesia pastinya memiliki konsep yang sesuai dengan keadaan sebangsa sehingga dibentuklah Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terdapat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sehingga konsep Pancasila adalah kepercayaan kepada Tuhan dan toleran gotong royong, musyawarah, serta solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin atau urger yaitu kerja yang berarti mendorong atas sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluh-lantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. 3. Uraikan perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena berisi tuntunan nilai-nilai moral dalam berperilaku. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Beberapa alasan yang mendasarinya adalah dekasansi moral di kalangan masyarakat terutama generasi muda. Korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Maraknya peredaran narkoba, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluh-lantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, melalui pendidikan Pancasila, masyarakat Indonesia diharapkan mampu memahami dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi secara konsisten sehingga berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang terkandung dalam UUD 1945. Sekian, terima kasih.